guys, baik, kali ini tugas kita ialah menjelaskan mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Makasih. Ada yang tahu nggak sih tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari zaman jadul ejaan Van Ophuijsen sampai ejaan kekinian yaitu ejaan EBI? Pasti ada yang belum tahu, ya kan? Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu kita harus tahu apa itu ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata kalimat dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam apa sih ejaan EBI. Ejaan bahasa Indonesia disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum. Ejaan bahasa Indonesia ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Baik, kita akan melihat pada gambar berikut itu mengenai materi yang akan kita bahas mengenai ejaan sebelum berkembangnya ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkan ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Sowandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat LBK, ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD, hingga ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI. Berikut ini adalah beberapa ulasan sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya, antara lain yang pertama ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkan ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Teman-teman bisa melihat pada penjelasan ciri-ciri ejaan pada Van Ophuijsen pada slide berikut.